Ada yang mau rainbow bolu gulung naga, sandwich crackers, cake pisang, atau cake unyu yang lainnya? Cuma ada di Taunggasi nih guys. Check it out. Cantik kan bolu gulungnya guys? Warna-warni pelangi tuh. Biar pada tahu, kita kasih info lengkapnya nih. Yang bakal kita bikin sponge cake dulu ya. Tekstur sponge cake lebih lembut guys. So, gampang digulung. Bahan udah siap. Langsung deh nge-mix telur, gula pasir, dan SP sampai mengembang. Just info guys, SP adalah salah satu bahan untuk melembutkan tekstur cake dan membuat adonan lebih menyatu. Lanjut deh tepung terigu dan maizena. Tahu nggak sih guys, maizena dipakai untuk mengurangi kadar protein dalam tepung terigu. Dia juga bisa melenturkan cake. Lagi-lagi gunanya untuk memudahkan proses ngegulung nanti guys. Cus, tambahin full cream dan margarin cair. Aduk sampai rata guys. Tinggal bagi adonan jadi 6. Terus tambahin warna pelangi. Tinggal tuang ke loyang. Satu persatu warna guys, biar nggak berantakan hasilnya. Kalau udah, tinggal masukin oven tuh. Kayak gini nih bentuknya sponge cake warna pelangi. Tambahin selai buah naga di tengahnya. Terus gulung deh. Nggak sabar pengen nyobain kan guys? Ngebahas buah naga nih, ada yang tahu nggak sih kenapa disebut buah naga? Cek satu-satu ah. Buah naga. Mungkin karena aku kayaknya karena bentuknya kayak sisik naga ya. Ya kali. mungkin karena sisik naga. buah naga kurang tahu mbak. Mungkin bersisik kayak naga kayaknya. Mungkin biji-bijinya kali ya. Kecil-kecil. Kecil kunyit dipatahin meret. Biar nggak salah, langsung simak penjelasan Pak Nurul nih guys. Dilihat dari sejarahnya, buah naga itu asalnya itu sebenarnya dari Amerika. Kemudian menyebar ke wilayah Asia, termasuk ke Vietnam, Thailand, dan Cina. Kemudian masyarakat orang-orang Cina maupun orang-orang Vietnam itu menganggap atau berkeyakinan bahwa buah naga ini mengandung keberkahan. Nah, mengandung keberkahan kemudian diletakkanlah di antara dua patung naga. Kemudian dilihat dari morfologi. Kita perhatikan bahwa buah naga itu memiliki kulit buah yang seperti sisik. Ada yang belum tahu bentuk buah naga? Kita mampir ke perkebunan buah naga di Jalan Trans Barelang, Batam. Kayak gini nih guys, tahu nggak sih buah naga masih bersaudara jauh dengan kaktus? Mereka berasal dari keluarga Hylocereus dan Selenicereus. Tanaman buah naga menyukai tanah pasir dan kaya akan unsur hara. Mereka juga butuh sinar matahari dan suhu antara 38 hingga 40 derajat Celcius. Biar hasilnya maksimal, tetaplah butuh perawatan guys. Mulai dari menyiram sampai menghilangkan daun-daun yang nggak penting. Nih guys, daun kayak gini bikin buah naga malas muncul. Sebenarnya guys, buah naga bisa dipanen sepanjang tahun. Tinggal pilih yang udah matang aja. Biar lengkap,
harus nyicipin buah naga dong. Boleh pilih nih, mau jus atau sop buah naga. Blender buah naga, sirup kuning, susu, dan es batu. Tambahin air. Jadi deh, jus buah naga. Kalau mau sup buah naga, tinggal siapin bahan lainnya, kayak jagung manis dan aneka jelly. Tambah sirup merah dan kuning. Dan es batu. Siap dihabisin nih. Guys, semuanya dari buah naga merah ya. Tahu nggak sih, buah naga merah lebih manis dibanding yang putih loh. Kalau diukur dari skala Brix, buah naga merah emang lebih tinggi. Itu menunjukkan kandungan gulanya juga tinggi. Nggak hanya rasanya yang manis guys. Buah naga merah mengandung antosianin yang menghasilkan antioksidan. Bagus tuh untuk menjaga tubuh kita biar nggak gampang sakit. Ada yang penasaran soal bintik hitam dalam buah naga? Sebenarnya itu adalah biji yang tersebar dalam daging buah. Makan aja guys, ada kandungan serat di dalamnya. Guys, kalau cake yang ini juga dijamin gak kalah unyu. Mulai dari melon fresh, corn sensation, kiwi, sampai tamarillo alias terong Belanda. Intip dapurnya yuk guys. Semuanya di mixer ya. Terus masukin loyang deh. Siap dipanggang. Ini nih bagian yang paling seru guys, ngedekor cake. Kelihatannya sih simpel, tinggal oles atau pasang-pasang hiasannya. Tapi nggak boleh sembarangan, butuh ketelatenan dan jiwa seni tuh, biar hasilnya kece badai kayak gini nih guys. Nggak cuma kece loh, cake coklat ini bisa ngilangin galau. Cius guys, ada kandungan theobromine yang bisa meningkatkan dopamin dalam otak. Ini nih yang bisa meningkatkan rasa senang, rileks, dan tenang. Asik nggak tuh? By the way, tadi pada merhatiin kan? Bikin cake nggak serepot bikin roti ya? Nggak ada proses diuleni pas bikin cake. Kenapa begitu ya? Kalau diolenin nanti hancur. Kalau mau diuleni mungkin nggak jadi bentuknya. Harusnya kan pakai mixer gitu. Masalahnya saya sering diulen, Mbak. Taruh di oven. Apa? Aduh. Taruh telur, taruh susu, taruh gula. Oke guys, biar nggak pada penasaran, langsung simak nih jawabannya. Karena tekstur adonan dalam kue lebih cair dibandingkan dengan adonan roti sehingga tidak perlu diuleni. Guys, biar kita jelasin satu-satu soal cake dan roti ya. Tekstur adonan cake biasanya lebih lembut dan cair dibanding adonan roti ya. Adonan bisa berupa kocokan telur dan gula pasir atau butter dan gula tuh. Kandungan protein pada tepung terigu lebih rendah dibanding adonan roti guys. Nah, kalau roti biasanya pakai tepung terigu yang berprotein tinggi. Prosesnya juga lebih ribet dan lama. Mulai dari penyiapan bahan, menguleni, sampai proofing dan pengovenan. Salah dikit dari proses yang panjang dan lama itu bisa bikin hasil roti nggak maksimal. Salah satunya roti yang bantat tuh. Oh ya guys, masih ada yang belum tahu apa itu menguleni? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulen artinya melumatkan adonan makanan dengan menggunakan tangan. Menguleni itu penting dalam pembuatan roti guys.
bisa membuat tekstur roti bagus dan rasanya enak. Nah, biasanya proses menguleni harus sampai kalis. Maksudnya nih, adonan udah elastis, nggak lengket di tangan, dan nggak gampang robek saat ditarik. Ada yang mau sandwich cracker? Bikin dulu dong. Bikin adonan dari tepung terigu, gula pasir, baking powder, dan bumbu rempah khas Itali. Tahu nggak sih guys, isi bumbu rempah alias Italian herbs ini? Ada oregano, basil, parsley, bubuk bawang putih, dan bumbu rempah lainnya. Udah kebayangkan rasa rempahnya? Setelah jadi adonan, tinggal dialusin. Diamkan sekitar 10 menit sampai mengembang. Gulung sebentar, lalu cetak. Olesi olive oil, terus tusuk-tusuk dengan garpu. Penting tuh guys, gunanya biar cracker nggak mengembang saat di oven nanti. Siap masuk oven nih. Bentar aja guys. Mau sandwich cracker? Tinggal tambahin sayuran yang udah dicampur mayones. Taburi kacang mede, terus tambah telur rebus. Yummy garanti nih guys. Pas banget nih buat teman rumpi-rumpi sore hari sambil ngeteh. Iya guys, ngomongin cracker nih. Pada tahu nggak sih apa bedanya dengan biskuit? Iya, bentuknya biskuit kan petak-petak gitu, crackers kecil-kecil gitu kan. Biskuit sama cracker. Biskuit itu biskuit. Cracker ya cracker. Oh, cracker itu rapuh. Oh, biskuit itu Oke deh, langsung kita kasih nih jawaban dari Pak Rizky. Biskuit merupakan adonan keras yang berbentuk pipih dan apabila dipatahkan akan bertekstur padat. Sedangkan cracker merupakan salah satu jenis biskuit yang melalui proses fermentasi atau pemeraman. Salah satu dengan ciri renyah, relatif ke asin, dan mempunyai adonan yang sama keras dengan biskuit. Tuh, udah tahu ya beda biskuit dan cracker? Sekilas info nih guys, biskuit udah ditemukan sejak zaman Romawi kuno loh. Awalnya sih nggak sengaja dibuat tuh. Ceritanya, waktu itu ada kapal dari Romawi yang tenggelam dan seluruh awak kapalnya kelaparan. Bahan logistik yang tersisa hanya ada 3 bahan, butter, gula, dan tepung terigu. Semuanya dicampur dan dipanggang. Mereka menyebutnya biskoktum, yang artinya dipanggang 2 kali. Kalau cracker guys, sebenarnya bagian dari biskuit tuh. Bentuknya lebih tipis dan biasanya asin. Orang Inggris yang menamakan crackers. Idenya sih dari suara yang keluar pas makan cracker. Ica aja sih Mister Inggris. Hahaha. Lanjut yuk guys, kita bahas pisang-pisangan. Ada yang suka cake pisang? Cobain cake pisang pandan cheese. Yang dipakai adalah pisang barangan. Tahu nggak sih guys, pisang barangan termasuk jajaran pisang yang super manis loh. Pisang dan gula pasir nih masuk mesin mixer duluan. Baru deh telur dan susu. Udah pada tahu belum? Telur bisa mempengaruhi tekstur cake guys. Biar lebih lembut dan rasanya lebih enak gitu deh. Giliran tepung terigu dan baking powder yang dimasukin nih guys. Lanjut pasta pandan, minyak dan mentega cair. Udah kecium nih wangi pandannya. Kalau udah, langsung tuang ke loyang dan masuk oven. Tunggu sekitar 30 menit. Eits, belum boleh dimakan nih. Tambahin dulu slice strawberry dan taburi keju. Wih, dijamin nih, 1 slice nggak bakal cukup. Rasanya juara. Guys, sekalian deh kita bahas pisang guys.
Coba tebak, apa sih jenis pisang terkecil di Indonesia? Pisang monyet. Pisang goreng. Pisang dililinin. Kalau pisang lilin kan kecil, tapi kalau dililinin makin kecil. Setahu saya pisang mas. Oh, pisang molen kan kecil loh. Pisang manis. Pisang kecil lah. Pisang-pisangan lah. Panas-panas goreng pisang. Guys, jawaban yang benar adalah pisang mas. Iya kan Pak Yarsi? Pisang kecil itu pisang mas, ya, pisang mas. Itu ukurannya paling maksimal itu 5 cm panjang dan diameter 1 cm. Guys, pisang mas emang ukurannya kecil secara genetik. Kalau tumbuh yang miskin hara, ukurannya bisa lebih kecil lagi tuh, karena asupan nutrisinya kurang. Pernah lihat pisang yang berbintik menghitam kayak gini guys? Jangan langsung dibuang ya, banyak manfaatnya tuh. Gini nih penjelasannya. Ya, bintik hitam itu pada pisang itu ekspresi yang ditimbulkan oleh bahan senyawa kimia yang dikandung oleh pisang, namanya itu TNF. TNF itu tumor necrosis factor, bahan anti kanker yang dikandung oleh pisang. Guys, TNF adalah bahan anti kanker. Dia bisa mempercepat regenerasi sel-sel leukosit atau darah putih. Artinya guys, bisa meningkatkan kekebalan tubuh tuh. Masih tentang pisang guys, banyak jenisnya ya. Ada pisang meja atau table banana, bisa makan langsung nih, misalnya pisang Ambon. Ada juga pisang yang diolah dulu baru dimakan, istilah kerennya cooking banana. Ada pisang yang tidak dimakan buahnya, tapi dimanfaatkan bagian lainnya, misalnya pisang abaka yang diambil seratnya. Guys, masih ada yang yummy lagi nih. Jangan kemana-mana ya.